saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas kuasa-Nya yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita, di mana kita semua bisa menyongsong tahun baru ini. Hari ini kita berkumpul, kita bersama-sama hadir di tempat ini untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan atas hidup yang telah Tuhan karuniakan kepada kita di tahun yang lalu. Semoga di tahun baru ini, di tahun 2025 ini, kasih Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kita dan senantiasa dikaruniakan damai sejahtera serta ketersediaan untuk menjalani setiap tantangan proses yang ada. Mari kita mulai ibadah kita ini dengan hati yang penuh syukur dan sambil memuji nama Tuhan. Yang terhormat Bapak Pendeta Pengkhotbah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wakasek, yang terhormat Bapak Ibu Guru, staf dan pegawai SMK Negeri 1 Sungai Adu, dan yang terlebih-lebih yang saya kasihi teman-teman kami para pelayan rubrik tahun 2023-2024. Adapun rangkaian acara ibadah bersama para pelayan rubrik SMK Negeri 1 Sungai Adu tahun 2023-2024. Yang pertama kata pengantar oleh Ellen Christine Waru, saya sendiri. Kedua, kata pembukaan oleh Bapak S.Y. Fako. Ketiga, sepatah kata mewakili pelayan oleh Saudari Yuner Lawele. Keempat, sepatah kata yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kelima, ibadah yang dipandu oleh Saudari Suryani Jai. Keenam, penutup yang disampaikan oleh Ibu Lasma Gia. Sekarang kita masuk pada acara yang pertama, yaitu kata pengantar. Kita anggap sedang berlangsung. Selanjutnya, kata pembukaan yang disampaikan oleh Bapak S.Y. Fako. Bapak disilakan. Sebelum saya menyampaikan satu dua kata, sambutlah salam kita, salam orang Kristen. Shalom. Shalom. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sungai Adu, yang terhormat Bapak Pendeta yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami di ibadah para pelayan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, pegawai SMK Negeri 1 Sungai Adu, yang kami hormati dan kami banggakan, kami sayangi anak-anak kami yang selama 2023-2024 sudah bersama-sama kita untuk melayani Tuhan di SMK Negeri 1 Sungai Adu. Dasar kita ada di sini pertama sekali karena surat penugasan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk mengunjung kami dan Ibu Lasma Gia sebagai koordinator pelayanan rubrik di SMK Negeri 1 Sungai Adu. Tujuannya untuk membangun, meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selama ini kita sudah melaksanakan ibadah hampir setiap bulan, dan kami sudah dipercayakan selama 1,5 tahun dari Juli 2023 sampai 31 Desember 2024, dan sudah kita melaksanakan berbagai ibadah dan petugasnya kurang lebih 65 orang yang sudah kita tugaskan anak-anak SMK Negeri 1 Sungai Adu, dan para pelayannya kita gilir pendeta yang ada di sekitar Sungai Adu. Itu sudah kita undang, termasuk pastor, termasuk gereja-gereja di sekitar Sungai Adu yang dekat ini, dan ada beberapa yang dari luar. Kegiatan ini sebenarnya dilaksanakan di bulan Desember 2024
Tapi karena situasi dan kondisi sehingga kesempatan itu tidak ada, dan kami melakukan di sini di awal tahun ini. Tujuannya hanya satu, kita para pelayan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk melayani Tuhan. Kami sebagai koordinator mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kami yang sudah berpartisipasi aktif, dan juga kepada sekolah yang telah mempercayakan kami. Dan pada hari ini nanti tidak ada yang paling istimewa, hanya kita mau berdoa bersama. Itu membuktikan bahwa kita pelayan ada sedikitnya perbedaan dengan siswa yang lain. Dalam kesempatan ini kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah agar memberikan kata-kata bimbingan arahan bagi kami supaya lebih memotivasi kita dalam ibadah di tahun yang akan datang. Dan kepada Bapak Pendeta yang menyampaikan firman Tuhan, yang mohon siraman rohani yang walaupun keras kami siap menerima, karena kami sudah siap untuk melayani Tuhan. Itu saja kami sampaikan, dan kami ucapkan terima kasih. Kami sampaikan shalom. Terima kasih. Selanjutnya, sepatah kata mewakili pelayan yang disampaikan oleh Saudari Yuner Lawel. Saudari, disilakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah kata dari perwakilan pelayan Tuhan. Sebelum saya menyampaikan sepatah kata, yang saya hormati Bapak Pengkhotbah, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pegawai serta staf yang ada di SMK Negeri 1 Sugaiadu, dan yang saya banggakan dan yang saya kasihi adalah teman-teman tim pelayan Tuhan 2023-2024. Terimalah salam saya dari bahasa daerah Nias, Yahoo. Shalom. Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang terkasih, pada kesempatan yang penuh dengan berkat ini, kita berkumpul di sini untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan di sepanjang tahun yang telah kita lalui. Kita sebagai pelayan Tuhan senantiasa mengingat setiap langkah kita adalah panggilan untuk kita melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Dengan di tahun baru ini, marilah kita memperbarui komitmen untuk menjadi saluran berkat bagi sesama dan mewujudkan kasihnya melalui tindakan, dan selalu bersyukur atas kasih setianya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Guru yang terkasih, Bapak Ibu Guru yang ada di tempat ini, kami sebagai pelayan Tuhan sangat mengucap syukur sedalam-dalamnya dan berterima kasih atas dukungan serta dorongan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami anak-anak kalian dalam memperlibatkan diri untuk ikut di setiap pelayanan, di setiap organisasi rubrik yang akan diadakan di SMK Negeri 1 Sugaiadu di tempat ini. Dan dengan seiringnya waktu, di saat kami melaksanakan kewajiban kami, melaksanakan tanggung jawab kami, banyak kekurangan serta kesalahan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Bapak Ibu Guru, kami mohon untuk dimaafkan. Dengan tahun baru ini, marilah kita untuk membangkitkan keimanan kita lagi, untuk selalu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mengadakan rubrik setiap per bulan. Terima kasih. Hanya inilah sepatah kata dari saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Terima kasih. Selanjutnya ibadah yang dipandu oleh Saudari Suryani Jai. Saudari, disilakan.
Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Selamat tahun baru. Kita sangat bersyukur selama 1 tahun Tuhan masih berikan kesempatan kita untuk bisa bernafas, untuk bisa berkumpul di tempat ini. Oleh karena itu mari kita mulaikan ibadah kita, mari kita berdiri. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Kau Allah yang setia.
mendapat kesembuhan, mendapat kemenangan dari Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan, segala rangkaian ibadah kami, kegiatan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan dulu. Masih ada sukacita. Siap memuji Tuhan. Baik, mari kita meninggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian mengatakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
Demikian puji-pujian kita karena sebentar lagi kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum hambanya maju ke depan, kita akan percaya mengatakan goodness of God. Lampaui segala akal, itulah yang membentuk di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa di surga, Bapa yang selalu kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami selalu mengucap syukur di hadapan-Mu atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa di sepanjang betapa besar kasih dan anugerah-Mu kami. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami semua yang hadir di tempat ini. Berikanlah kami kekuatan dan hikmat, terlebih Tuhan di dalam menyampaikan firman-Mu. Berilah kekuatan hikmat dari Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami, sehingga kami semua yang hadir di tempat ini selalu mendapatkan sukacita yang berasal dari Tuhan sendiri. Segala kuasa iblis yang mengganggu hati dan pikiran kami, dalam kuasa-Mu Yesus, biarlah Engkau singkirkan dan jauhkan dari tempat ini. Di dalam nama Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi ini, kami membaca kitab Efesus pasal 5 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat 20 sampai 21. Saya baca untuk kita semua, mari kita memperhatikan bersama. Beginilah firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum kami menyampaikan firman ini, sambut salam dari kami. Shalom. Sekali lagi shalom. Tidak ada salahnya kalau kami juga menyapa kita dalam suasana tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada saat ini kita sudah dalam keadaan sehat, sukacita. Kita bisa menginjakkan kaki di hari yang ke-11 di tahun 2025 ini, dan terlebih kita bisa kembali bersekutu di dalam ruangan ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di surga. Bapak Ibu dan saudara-saudari, barangkali kami tidak perlu memperkenalkan diri karena sudah pernah melayani di sekolah ini, di SMK Negeri 1 Sukayadu ini, dan sudah juga diperkenalkan nama kami di sana. Dan kami percaya bahwa kita semua masih dalam keadaan sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Pertama-tama kita harus bersyukur kepada Tuhan, di mana di sepanjang tahun 2024 Tuhan sudah menolong, memberi kekuatan, Tuhan sudah memberikan kesehatan, bahkan kita juga dimampukan untuk melakukan segala aktivitas, baik kita sebagai bapak dan ibu guru, dan terlebih bagi seluruh siswa dan siswi yang menuntut ilmu belajar di tempat ini. Bila kita mereview kembali perjalanan tahun 2024 yang telah kita lalui, maka suka duka selalu silih berganti di dalam kehidupan kita. Kita harus akui bahwa dalam menghadapi suka dan duka, terkadang kita juga merasakan lelah, kadang juga kita merasa jenuh, kadang juga kita merasa tidak bersedia, tidak siap, dan tidak mau untuk menerima situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu hal yang harus kita syukuri di hadapan Tuhan, adalah kita diberi kesehatan, kita diberi nafas. Itu yang paling utama yang harus kita syukuri hingga sampai detik ini. Ada banyak yang terjadi di sekitar kita, ada teman-teman, ada rekan-rekan yang sudah mendahului kita, yang tidak bisa sampai pada hari. Ada banyak teman-teman, rekan kerja yang mungkin pindah mutasi, dan terlebih bila mereka mengakhiri hidup di dunia ini. Itu hal yang pertama harus kita syukuri. Itu artinya bahwa Tuhan masih memberi kita kesempatan, Tuhan masih memberikan kita waktu untuk menjalani hari-hari kita ke depan ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita juga harus mengetahui bahwa sesungguhnya hidup ini tidak ada yang abadi. Tidak ada hal yang kekal di dalam kehidupan dunia ini. Sebab firman Tuhan sudah katakan bahwa suatu saat kita akan juga mengakhiri, selesai di dalam kehidupan ini. Baik dalam tugas pekerjaan maupun di dalam aktivitas kita setiap hari, kita akan mengakhiri. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara, kita bersyukur kepada Tuhan
di dalam kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, kita sudah melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan ini. Apalagi dalam ibadah yang kita lakukan ini, rubrik ini adalah ibadah bersama pelayan rubrik dari tahun 2023 bulan Juli sampai 2024 Desember yang sudah kita lalui. Itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kita. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Di antara setiap insan yang ada di dunia ini, Tuhan mempercayakan pekerjaan pelayanan itu bagi kita. Firman Tuhan katakan, sedikit banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Mungkin bagi anak-anak kami yang sudah melayani, yang sebanyak 60 orang, firman Tuhan selalu memberikan kekuatan bahwa jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Mungkin di dalam pelayanan selama kurang lebih 1,5 tahun, terkadang kamu merasa kecewa ketika mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan, kamu sudah dimampukan untuk menjalani, untuk melakukan pelayanan itu. Kamu sudah diberi kekuatan oleh Tuhan, sekalipun kamu tidak begitu senang, nyaman untuk melakukannya. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita dalam menghadapi tantangan tersebut. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu guru yang ada di tempat ini, mulai dari Bapak Kepala Sekolah dan seluruh koordinator, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan pegawai. Di sepanjang tahun yang sudah kita lalui, pasti banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ada banyak persoalan, ada banyak tugas yang sudah kita hadapi. Tetapi kita bersyukur hingga sampai saat ini kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan. Kita sudah dimampukan oleh Tuhan melalui semua pekerjaan yang berat, tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Itu artinya bahwa kita tidak menghadapi tantangan itu sendiri, tetapi Tuhan bersama kita. Dan apabila kita dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, maka untuk menjalani hari-hari ke depan ini, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Ada amin? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, yang pertama ucap syukur senantiasa segala sesuatu dalam nama Tuhan kita. Kita sebagai orang yang beriman, memang itulah yang harus kita ungkapkan setiap hari, mengucap syukur. Orang yang sudah dewasa di dalam iman kepada Tuhan, ia selalu bersyukur dengan apa yang sudah ia terima. Bersyukur dengan situasi suasana yang ia rasakan. Bukan itu ukuran ucapan syukur bila suasana, harta, kekayaan, uang, jabatan. Bukan itu ukuran untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebab pekerjaan, harta dan lain sebagainya itu hanya sebuah titipan bagi kita, bagaimana kita menikmati. Tetapi satu hal yang harus kita ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa dalam setiap hal yang kita terima itu, kita harus memaknai bagaimana kita mempergunakan, bagaimana kita bisa menjadikan sesuatu yang kita rasakan itu menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kita harus mengingat bahwa segala sesuatu yang kita terima itu, baik itu potensi, kemampuan, baik itu juga posisi, tugas, jabatan. Dalam setiap hal yang kita terima itu, sudahkah kita menjadikan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Jika sampai saat ini Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada yang dalam keadaan damai, sukacita, lalu bagaimanakah damai itu bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan? Apakah hanya damai itu berlaku bagi diri sendiri,
Sudahkah damai sejahtera itu berlaku juga bagi teman, sahabat, rekan kerja, atau dimanapun kita berada? Bapak, Ibu, dan Saudara, segala sesuatu yang kita rasakan di dalam kehidupan ini, kita harus akui itu adalah sumbernya dari Tuhan. Lalu bagaimana kita merasakan damai, suasana sejahtera menjadi berkat bagi setiap orang? Itu satu hal yang harus kita renungkan di awal tahun 2025 ini. Jika Bapak Ibu sudah merasakan sukacita sampai detik ini, bagaimanakah kita membagi rasa sukacita itu dengan sesama, teman, keluarga, atau dimanapun kita berada? Ini yang menjadi motivasi bagi kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan, supaya kita juga menjadi berkat bagi semua orang. Jika selama ini hanya damai sukacita itu kita nikmati bersama, sementara orang yang ada di sekitar kita, teman yang ada di sekitar kita, di antara saudara-saudari pelayan yang 60 orang mungkin selama ini banyak kelemahan dan kekurangan, lalu kita yang sudah memiliki kelebihan, bagaimana kita bisa berbagi sehingga menjadi berkat bagi teman yang memiliki kekurangan, kelemahan di dalam kehidupannya. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa terkadang juga dalam kehidupan ini, karena rasa ego, mempertahankan diri sendiri, mempertahankan pendapat, terkadang orang lain yang ada di sekitar kita seolah-olah diabaikan. Terkadang karena kemampuan yang kita miliki, potensi yang ada dalam diri kita, menganggap diri sudah mampu dan lain sebagainya, orang lain terabaikan. Apalagi kalau kita sudah memiliki kemampuan, potensi yang ada dalam diri kita, terkadang Tuhan juga dibelakangkan. Tuhan tidak menjadi satu-satunya yang harus kita hormati, yang harus kita muliakan di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, rendah hati atau merendahkan diri itu adalah sikap yang sangat Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sebab dengan rendah hati, maka hikmat dari Tuhan itu selalu kita dapatkan, selalu Tuhan berikan bagi kita. Tetapi kalau kita mempertahankan ego, kita mempertahankan potensi, kemampuan, maka Tuhan juga akan mengabaikan kita di dalam menjalani setiap tugas, aktivitas kita setiap hari. Maka melalui renungan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada dua hal yang harus kita renungkan. Yang pertama adalah mengucap syukur. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan hari ini. Dan bila Tuhan memberi kesempatan kita hidup sampai saat ini, ingat Bapak, Ibu, Saudara, ada tujuan, ada kehendak Allah kita diberi kesempatan, yaitu kita harus menjadikan diri kita ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, untuk menjalani hari-hari yang akan kita lalui bersama di sepanjang tahun 2025 ke depan, percayalah bahwa Tuhan itu selalu setia menemani kita bila kita memiliki kerendahan hati di dalam setiap tugas yang kita lakukan. Bila selama ini, Bapak, Ibu, terkadang karena menghadapi persoalan dengan marah-marah, emosi, memukul, besar suara, dan lain sebagainya, mari di tahun 2025 ini kita harus memperbaiki bagaimana sikap yang rendah hati, sebagaimana Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini. Kita rendah hati berarti ada sikap yang menyenangkan bagi orang lain. Bagaimana orang lain bisa bahagia, sukacita melihat kita. Bagaimana sesama yang ada di sekitar kita merindukan kehadiran kita. Itu buktinya bahwa kita juga sudah memiliki
memaknai kerendahan hati yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi bila banyak orang di sekitar kita tidak senang melihat, maka kita harus introspeksi. Mengapa? Ada apa? Mengapa rekan, teman, sahabat tidak pernah merindukan kehadiranku, tidak pernah mendengarkan apa yang harus saya sampaikan? Berarti ada satu hal yang harus kita perbaiki. Bapak, Ibu, dan Saudara, kunci di dalam mendapatkan sukacita dari Tuhan adalah kerendahan hati. Dan kita pandang posisi siswa-siswa karena dia adalah anak didik, maka kita tidak layak untuk menghargai mereka. Dan kita mempertahankan jabatan kita, tidak sepantasnya saya harus begitu. Ingat, Yesus datang ke dunia melayani, bukan untuk dilayani. Itu artinya kita harus menjadi contoh bagi siapapun. Dan barangkali kepada Bapak dan Ibu guru, sekalipun kita sebagai tenaga pendidik yang seharusnya dihormati dan dihargai, tetapi mari kita memulai bagaimana siswa-siswi menghargai kita, maka kita juga harus memberikan contoh yang baik di hadapan mereka. Percayalah, dalam menjalani hari-hari yang akan datang, Tuhan selalu beserta dengan kita, sebagaimana janjinya, aku menyertai engkau senantiasa hingga sampai pada akhir zaman. Dan itu akan Tuhan temani, Tuhan akan izinkan bersama-sama dengan kita bila kita juga memberikan diri, mengutamakan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Biarlah Roh Kudus yang terus menguatkan kita menjalani hari-hari kita ke depan, dan kita yakin bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang selalu kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan mengingatkan kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu yang telah kami terima, yang kami nikmati dan kami rasakan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang tahun yang telah kami lalui. Di tahun 2024 ada banyak tantangan yang sudah kami alami, yang sudah kami hadapi, tetapi berkat pertolongan Tuhan, Engkau Bapa memberikan kami kemampuan untuk melalui semuanya. Terlebih khusus Tuhan buat SMK Negeri 1 Sodayado, mulai dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan seluruh Bapak dan Ibu guru, terlebih koordinator rubrik di jemaat di tempat ini, dan seluruh siswa-siswi yang telah ambil bagian dalam melayani Tuhan selama kurang lebih 1,5 tahun. Tuhan sudah menolong dan melindungi mereka. Tuhan sudah memberi kekuatan dan hikmat di dalam pelayanan. Biarlah di tahun yang akan datang Tuhan senantiasa memberikan mereka berkat-Mu, memberikan kekuatan dan hikmat, sehingga tugas-tugas yang telah Tuhan percayakan dapat mereka lakukan secara bersama-sama dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga buat seluruh siswa dan siswi, terlebih yang sudah ambil bagian dalam pelayanan rubrik di SMK Negeri 1 Sodayado ini. Berkatilah mereka Tuhan, jadikanlah mereka anak-anak yang selalu setia dan taat untuk melayani Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Berkati juga masa depan mereka, cita-cita mereka. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik untuk masa depan mereka. Berkatilah orang tua dan saudara-saudara mereka yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan berkat-berkat-Mu selalu melimpah atas mereka, sehingga apa yang mereka cita-citakan di sekolah ini dapat tercapai dengan baik. Bapa di surga, ada banyak rekan dan sahabat yang masih belum tergerak hati untuk mengikuti ibadah di setiap waktunya, terlebih di SMK Negeri 1 Sodayado ini. Kami selalu berdoa buat mereka. Biarlah kuasa daripada Roh Kudus-Mu itulah yang selalu mengingatkan mereka mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Jangan biarkan mereka Tuhan terlena untuk menikmati segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan jangan biarkan mereka juga lebih mengutamakan kehidupan di dunia ini, tapi biarlah mereka lebih mengutamakan bagaimana menjadikan hidup mereka itu menjadi kemuliaan
bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Sudayado, biarlah di bawah tangan kasih Tuhan mereka selalu melakukan pekerjaan, menjalani setiap hari-harinya dengan penuh kasih dan kuasa daripada Tuhan Yesus. Bapa di surga, inilah ibadah yang sudah kami lakukan pada hari ini untuk mengawali setiap kegiatan yang akan kami lakukan di hari yang akan datang. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong kami sehingga kami boleh menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Semuanya ini kami serahkan hanya dalam tangan-Mu, dan biarlah kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang selalu menyertai kami di sepanjang hari-hari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan biarlah kami sempurnakan doa ini melalui doa yang diajarkan oleh Yesus. Kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yang terberkati dari firman Tuhan, lambaikan tangannya, katakan amin. Amin. Baik, selanjutnya sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Bapak disilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sepatah kata. Saya juga setelah Pak Pendeta khotbah diminta langsung sepatah kata. Jadi saya nanya kata di kalau depan untuk sepatah kata. Jadi terima kasih nak. Namun sebelumnya izin kami menyampaikan kita semua selamat pagi menjelang siang ya Om. Selamat tahun baru. Yang saya hormati Pak Pendeta, yang saya hormati Bapak Ibu, Wakasek, PKS, dan Bapak Ibu Guru termasuk staf tata usaha. Lebih-lebih anak kami yang kami banggakan, kami sayangi, secara khusus tim pelayanan rubrik SMK Negeri 1 Sudayado. Pertama-tama kita patut bersyukur di awal tahun ini dan termasuk di awal semester genap tahun pelajaran 2024-2025 ini ada satu kegiatan yang digagas oleh tim pelayanan rubrik kita, yaitu dalam melaksanakan apa namanya ini Pak? Tahun baru atau apa? Doa bersama. Doa karena putih-putih juga ada juga di belakang kita apa itu? Tahun baru juga, tahun baru ya. Tapi tahun barunya khusus di pelayanan rubrik saja Pak ya. Apa namanya? Apa tadi namanya? Doa bersama khusus untuk pelayanan rubrik yang dilaksanakan. Memang kemarin itu disampaikan sama saya Pak Isefako, Pak kita ada kegiatan nanti khusus rubrik Pak, karena ini sudah awal tahun dan memperkuat mereka dalam pelayanan, dan kita laksanakan semacam doa bersama. Saya bilang ya tidak apa-apa. Jadi saya kira ini baik, positif, dan kami sambut baik sekali. Secara khusus ini untuk anak-anak kami yang terlibat dalam pelayanan publik ini. Di samping kamu diberi pelajaran di sekolah kita,
tentu dalam aspek ini juga kamu juga didekati. Sebenarnya secara tidak langsung di sini juga kamu belajar sebenarnya bagaimana melayani. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah eksistensinya dalam melayani, kan Pak Pendeta ya. Semua yang kita lakukan itu sebenarnya adalah boleh dikatakan melayani. Sebagai guru juga melayani, sebagai siswa juga melayani, dan apa saja pekerjaan kita itu adalah hakikatnya adalah melayani. Nah, anak-anak kami dalam hal ini dan dalam kegiatan kita selama ini, anak-anak kami juga melayani. Walaupun peran dan fungsinya itu berbeda-beda, tetapi semuanya sama-sama dalam melayani. Tentu terima kasih kepada anak-anak kami yang sudah melakukan kegiatan ini selama ini. Kalau anak-anak kami tidak ada sebagai pelaksana di lapangan untuk memperkuat ini, maka ya tentu bisa juga Rupri ini tidak efektif. Namun dengan anak kami juga dilibatkan di dalamnya, maka Rupri kita selama ini mudah-mudahan ke depan juga semakin lebih bagus lagi. Tetapi satu hal yang perlu saya garis bawahi, bahwa melayani, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan itu adalah sumber berkat. Orang yang dekat dengan Tuhan itu pasti akan mendapat berkat dari Tuhan. Ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka dia dekat kepada kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, pasti dia juga jauh. Nah, jadi oleh sebab itu, anak-anak kami belajar melayani sekaligus juga mendekat kepada Tuhan. Dan ini juga sekaligus menjadi ajang kepada anak kami bagaimana sebenarnya mengasah, melatih, bahkan mengaplikasi langsung talenta-talenta atau jiwa-jiwa kepemimpinan, jiwa-jiwa melayani yang ada dalam diri anak-anak kami. Melalui kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti tahu kok. Ya, Tuhan pasti tahu bahwa kita punya keperluan, kita punya kebutuhan, kita punya keinginan. Ini hanya soal waktu saja. Ketika pada waktunya Tuhan akan berpikir, ini anak ini butuh, ini bapak ibu ini butuh. Saya harus buka kesempatan, saya harus buka rezeki itu, saya harus buka berkat itu bagi mereka. Pasti. Oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan kepada anak kami, terutama ini motivasi kami, di samping kamu belajar meraih prestasimu, meraih cita-citamu, dan tetap juga ikut ambil bagian dalam melayani Tuhan, baik di sekolah, di gereja, dan dimanapun kamu berada. Ada 60 orang tadi ini saya kira dalam saya lihat ini mereka yang bilang orang-orang yang dipilih khusus oleh koordinator Rupri. Nah, tentu akan terjadi regenerasi lagi ini, bahkan ada kelas 3 ya, kelas 12. Ada berapa orang banyak ya? Ya mungkin nanti tidak lama lagi kita di sini dulu ya. Jadi tentu nanti ada regenerasi selanjutnya nanti dari kelas-kelas yang akan masuk juga. Kamu selesai masuk kelas 10 untuk ada regenerasi lagi nanti. Tetapi ada pengalaman-pengalaman yang kamu sudah dapatkan di sini, tentu kamu bawa kemana-mana, itu juga sebuah hal yang pasti. Tentu ke depan ini ada banyak kegiatan kita. Tentu mari terus anak-anak kami juga mengikutinya. Dan mungkin rubrik kita Pak Fakoya mungkin di Februari nanti bisa kita mulai ya rubrik. Nanti coba dilihat nanti. Karena ini kan hanya khusus untuk kegiatan tim pelayanan rubrik. Tetapi nanti kan kegiatan rubrik kita kan secara keseluruhan kepada seluruh siswa kita dari Bapak Ibu Guru. Dan selanjutnya untuk Pak Pendeta, terima kasih kehadiran Pak Pendeta boleh melayani kami. Mohon maaf tadi ketika Pak Pendeta datang mungkin saya tidak ada di sini tadi karena kebetulan ada tamu di atas sudah selesai tadi, dan baru ketika sudah dimulai mungkin baru bisa tadi masuk. Dan juga Bapak Ibu Guru sekarang juga ada pekerjaan lain dan ketika itu sudah dirasa bahwa pekerjaan yang sudah selesai sudah baru Bapak Ibu Guru juga bisa gabung. Di sini harapan kami ke depan Bapak Pendeta
masih berkenan untuk melayani anak kita di sekolah ini, baik dalam pelayanan rubrik dan juga pelayanan yang khusus ketika nanti diminta pendeta untuk melayani. Barangkali demikian yang kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Atas perhatian, saya ucap terima kasih. Kembali saya sama kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Yaum. Terima kasih. Selanjutnya penutup yang disampaikan oleh Ibu Lasnagia. Ibu disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan kata penutup. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pendeta Kerba, Bapak Ibu Wakasek PKS, dan seluruh Bapak Ibu unsur fungsionaris, beserta seluruh Bapak Ibu guru, staf dan pegawai, dan juga anak-anak kami yang kami sayangi dan yang kami kasihi. Terimalah salam saya. Shalom. Ya, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberkati. Mulai dari awal tadi kita mulai ibadah kita, pertengahan dan juga sampai saat ini, itu semua atas berkat dan rahmat Tuhan, bukan kekuatan semata, kekuatan kita sebagai manusia. Nah, untuk itu kita patut bersyukur atas itu semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang telah hadir mengikuti ibadah pelayanan rubrik pada saat ini, dan juga sekaligus acara, ya bisa dibilang acara tahun baru atau syukuran tahun baru oleh pelayanan rubrik. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anak-anak kami yang terlibat dalam pelayanan rubrik. Kiranya pelayanan kalian nanti ke depannya akan tetap berlanjut seperti sebelumnya. Dan jangan patah semangat ya, karena ini bukan yang terakhir kalinya. Mudah-mudahan nanti ke depannya akan tetap berjalan. Dan juga kami selaku koordinator dari pelayanan rubrik, kami adalah manusia biasa. Kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang kami perbuat selama ini kepada Bapak Ibu guru, staf dan pegawai, dan juga kepada anak-anak kami semuanya. Untuk itu kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Dan saya pikir tidak ada lagi yang perlu saya sampaikan. Yang terakhir kami juga mengucapkan selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru untuk kita semuanya. Kiranya tahun ini kita menjadi manusia yang lebih baik lagi di mata Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan sebagai kata penutup. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Shalom. Terima kasih. Demikianlah susunan acara ibadah kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan saya dalam membantu acara ini, saya minta maaf. Saya Elvin Singgaru undur diri. Terima kasih. Yahoo.